Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Devidik, kemudian kepada teman-teman sekalian yang telah hadir di acara PKM ini yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian salawat dan salam tercurah limpahkan selalu kepada baginda dalam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tak lupa juga kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin tabiatnya, mujahidin mujahidatnya yang senantiasa membantu beliau untuk menegakkan risalah dinullah din Islam di muka bumi ini. Ya, di sini saya Muhammad Rizal Arif yang akan menjadi moderator sekaligus presentator pada kegiatan PKM pada kali ini. Ya, langsung saja. Insya Allah di sini saya akan menjelaskan tentang hadis maudhu atau hadis palsu. Pertama yaitu definisi hadis maudhu atau hadis palsu. Secara etimologi, kata maudhu adalah isi maf'ul atau bentuk objek dari kata wadu'a yang berarti diletakkan, ditinggalkan, digugurkan, dan dibuat-buat ya. Jadi hadis maudhu ini berasal dari isi maf'ul atau bentuk objek yang wadu'a, yadu'u ya, maudhu'an yang artinya ditinggalkan, digugurkan, dan juga dibuat-buat. Kemudian secara terminologi hadis maudhu adalah wal mukhtalaqul mawdu'ul makdubu ala Rasulillah, yang artinya hadis maudhu ini adalah kedustaan yang direkayasa dan dibuat-buat serta dinisbatkan kepada Rasulullah SAW ya. Berikut adalah definisi hadis maudhu atau hadis palsu. Kemudian next. Kemudian motivasi pemalsuan hadis. Pertama, itu adalah motivasi politik ya. Yang kedua, pendekatan kepada Allah. Yang ketiga, menodai Islam. Yang keempat, menjilat atau penguasa. Yang kelima, mencari rezeki. Yang keenam, mencari popularitas. Ya, pertama, memotivasi politik ya. Jadi pada zaman Ali bin Abi Thalib itu terjadi pergolakan politik ya pada zaman Ali serta Muawiyah. Jadi pada saat itu terjadi ya perselisihan dan juga konflik dari umat Islam ya, sehingga banyak orang-orang yang memalsukan hadis gitu. Jadi mengatasnamakan Rasulullah SAW mengatakan bahwa hal seperti ini itu untuk menguntungkan golongan mereka. Jadi untuk memotivasi politik. Jadi orang-orang yang terlibat dalam kepolitikan dan juga untuk menguntungkan golongan-golongan yang mereka memasukkan hadis dan mengatakan bahwa hadis ini adalah dari Rasulullah SAW. Jadi mengatakan bahwa perkataan dan juga perbuatan yang dilakukan itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Namun pada hakikatnya itu bukan dari Rasulullah SAW, yaitu adalah hadis palsu. Ya. Kemudian yang kedua, pendekatan kepada Allah. Jadi banyak orang-orang yang mencari celah gitu, menggunakan hadis seolah-olah bahwa hadis maudhu ini digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi mengatasnamakan hadis-hadis yang mereka bicarakan itu untuk mendekatkan dirinya, untuk mentaruhkan dirinya agar lebih dekat kepada Allah. Yang ketiga adalah menodai Islam ya. Jadi selain daripada motivasi politik untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang ketiga juga untuk menodai Islam ya. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang mungkin menyelewengkan atau membuat hal yang di luar daripada syariat Islam, sehingga hal ini yang menyebabkan menodai Islam itu sendiri ya. Kemudian yang keempat, menjilat penguasa. Jadi banyak orang-orang yang karena bergejolak di dunia politik dan juga ingin mempunyai kekuasaan, mereka memasukkan hadis. Yang kelima, mencari rezeki. Karena banyak orang-orang yang menggunakan hadis ini tidak sesuai pada tempatnya gitu.
mereka menyalahgunakan atau menjual hadis-hadis dan mengatasnamakan hadis agar mereka mendapatkan keuntungan dan juga dijadikan sebagai bahan rezeki. Kemudian yang keenam, mencari popularitas. Jadi ketika orang-orang yang menggunakan hadis ini itu banyak sekali digunakan untuk mencari kepopuleran atau mencari banyak orang yang menggemarinya seperti itu. Jadi ini adalah motivasi daripada orang-orang yang memalsukan hadis. Demikian. Next. Kemudian contoh hadis palsu ya. Misalnya yang dilakukan Giyats bin Ibrahim An-Nakha untuk menjilat penguasa ketika ia masuk ke istana Al-Mahdi yang sedang bermain burung merpati ya. Sebagaimana yang tadi telah dijelaskan bahwa motivasi orang-orang memasukkan hadis itu adalah salah satunya untuk menjilat penguasa, yaitu di sini ada salah satu contohnya, la sabaqa illa fi tasli au khufi au hafirin au jafar au jana. Tidak ada perlombaan kecuali pada anak panah atau unta atau kuda dan atau burung. Jadi di sini disebutkan bahwa orang-orang mengatasnamakan hadis ini itu untuk mencari atau menjilat penguasa ya. Ini contoh hadis palsu. Di sini ya Giyats bin Ibrahim An-Nakhai untuk menjilat penguasa. Jadi ketika ia masuk ke istana Al-Mahdi yang sedang bermain burung merpati, dia berkata, tidak ada perlombaan kecuali pada anak panah. Jadi seolah-olah anak panah ini dijadikan sebagai acuan gitu untuk mendapatkan keuntungan. Dan ketika mendengar hadis palsu ini, Al-Mahdi memberikan hadiah 10 dirham kepada Giyats. Tetapi setelah mengetahui bahwa Giyats pendusta, ya, maka hadis ini dinyatakan hadis palsu seperti itu. Ya. Next. Kemudian, cara memasukkan hadis ya. Pertama, pemalas membuat kata-kata atau matan dari dirinya sendiri. Kemudian membuat sanad atau jalur periwayatan yang bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara memasukkan hadis ini yang pertama adalah pemalsu ya orang yang membuat kata-kata itu sendiri ya atau matannya. Kemudian ia membuat sanad atau jalur periwayatan yang bersambung kepada Nabi. Jadi ini orang-orang yang memang sudah niat dari awalnya untuk mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis ini sendiri. Mereka mencari cara bagaimana si hadis ini bersambung kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah pemalsu mengambil perkataan dari para ulama, kemudian dibuatkan, coba ke bawah. Kemudian potong ya. Ya, kemudian perkataan ini dibuatkan sanadnya. Ya, seperti itu. Jadi mereka mengambil perkataan para nabi kemudian dibuatkan sanadnya agar hadis ini nantinya ketika dikatakan orang-orang meyakini bahwa hadis yang mereka ucapkan itu adalah berasal dari Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Kemudian next ke bawah. Di scroll aja, potong. Kemudian hukum menyebarkan hadis palsu. Ya. Para ulama bersepakat bahwa menyebarkan hadis palsu hukumnya haram, kecuali apabila penyampaiannya itu dalam rangka menjelaskan kepalsuan hadis tersebut. Ya, jadi nggak boleh nih kita sebagai umat Islam menyebarkan hadis palsu. Dan para ulama pun juga udah sepakat ya bahwa menyebarkan hadis palsu ini hukumnya haram. Ya nggak boleh kita nyebarin hadis palsu. Karena kenapa? Karena ini hadisnya ya palsu, kita tahu sendiri, maudhu, yang ditinggalkan, yang dibuat-buat, dan hadisnya nggak cocok buat kita sebarluaskan. Ya, nggak mungkin dong kita menyebarkan suatu hal yang tidak benar. Kita sebagai umat Islam tidak diajarkan untuk menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Karena Rasulullah sendiri itu ya mengajarkan kepada kita agar berbuat baik, beramal, dan juga menyebarkan hal-hal positif serta perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, apabila kita menyebarkan hadis ini atau ya karena hadis ini adalah hadis palsu, maka ini jatuhnya haram ya. Kita tidak boleh sebagai umat Islam dilarang untuk menyebarluaskan. Nah, kecuali apabila penyampaiannya itu dalam rangka menjelaskan kepalsuan hadis tersebut ya. Ada garis bawah di sini ya. Kecuali ya.
Kita nggak boleh nyebarin hadis nih, hadis palsu, ya, karena udah jelas itu larangan dan keharaman atas penyebaran hadis tersebut, ya. Akan tetapi kita boleh menyebarkan luaskan kalau misalkan kita nyebarnya itu buat menjelaskan bahwa hadis ini palsu. Misalnya kita dalam sebuah majelis, ya, kita menyampaikan sebuah hadis dan hadis itu palsu. Dan ketika dijelaskan, ya kita menjelaskan juga bahwa hadis ini adalah hadis palsu dan tidak boleh dipakai dan juga dijadikan sebagai rujukan, seperti itu. Itu adalah hukum menyebar luaskan hadis palsu, ya. Kemudian next. Kemudian ya, di sini ada orang-orang yang tercantum sebagai pemalsu hadis atau para pemalsu hadis. Pertama ada Aban bin Ja'far An-Numaiki. Yang kedua ada Ibrahim bin Zaid Al-Ashlami, ya. Ketiga ada Ahmad bin Abdullah Al-Juwaini. Keempat ada Jabir bin Zaid Al-Juafi. 5 Nuh bin Abu Maryam. 6 Muhammad bin Syu'ja Al-Wasiti. 7 Al-Haris bin Abdullah Al-Wa'war, ya. 8 Muhammad bin Sa'id Al-Maslub. 9 Ibnu Abu Yahya. 10 Al-Waqidi, ya, dan lain sebagainya. Masih banyak para pemalsu hadis yang tidak disebutkan di sini, ya. Kemudian next. Adapun kitab-kitab daripada hadis palsu, ya, pertama ada Al-Mawdu'at karya Ibnu Al-Jauzi, ya. Jadi karya yang dikeluarkan oleh Ibnu Al-Jauzi ini adalah berjudul Al-Mawdu'at. Jadi kitab-kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis palsu yang disebarluaskan oleh para pemalsu hadis, ya. Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at itu dia, ya, jama' muannats salim yang artinya banyak ilmu hadis. Ilmu hadis maksudnya hadis. Di dalam kitab ini menjelaskan bahwa banyak sekali hadis-hadis palsu yang semestinya kita tidak boleh ketahui, gitu. Bukan kita ketahui, maksudnya hadis-hadis palsu yang mesti kita ketahui agar tidak disebarluaskan dan tidak dijadikan landasan serta rujukan kepada orang-orang lain, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua ada Al-Laili Al-Masyhur fil Hadis wal Mawdu'ah karya Asy-Syutubi. Kemudian yang ketiga ada Tanzih Asy-Syari'ah Al-Marfu'ah Al-Hadis Asy-Sanni'ah Al-Mawdu'ah karya Ibnu Al-Araq Al-Kannani, yaitu adalah kitab-kitab yang menjelaskan tentang hadis maudhu. Next. Kemudian kitab-kitab hadis palsu ada Tazkirah Al-Mawdu'at karya Ibnu Tahir Al-Maqdisi, yaitu. Kemudian ada Al-Farwaid Al-Majmu'ah fi Al-Hadis Al-Mawdu'ah karya Asy-Syaukani, ya. Itu untuk hadis palsu kitab-kitabnya. Next. Kemudian selain dalam kitab-kitab ada juga tafsir, ya. Hadis palsu dalam kitab-kitab tafsir. Yang pertama ada tafsir Asy-Sya'labi. Kemudian ada tafsir Al-Wahidi. Yang ketiga ada tafsir Az-Zamakhsyari. Yang keempat ada tafsir Al-Baydhawi. Ya, itu adalah kitab-kitab tafsir yang menjelaskan tentang hadis-hadis palsu. Dan juga dijelaskan, ditafsirkan bahwa hadis tersebut memang tidak boleh disebarluaskan dan juga dijadikan pelajaran, karena kalau misalkan kita hanya mengetahui bahwa itu adalah hadis palsu, ya tidak apa-apa, kecuali memang kita ingin mempelajarinya, ingin mendalaminya, dan ingin menguasai hadis tersebut, dan juga ingin disebarluaskan, itu tidak boleh. Karena pada sejatinya hadis palsu ini, ya hadis palsu, hadis maudhu, yang dinisbatkannya juga tidak pada Rasulullah pada hakikatnya. Dan ini adalah hadis karangan daripada orang-orang yang membuat hadis, gitu. Next. Oke, demikian teman-teman sekalian presentasi yang dapat saya laksanakan dan juga saya paparkan. Barangkali ada pertanyaan dan juga hal-hal yang belum dimengerti daripada yang saya sampaikan. Silakan boleh ditanyakan.
Baik, izin bertanya. Ya, bagaimana? Eh, Kalau misalkan Perkenalkan terlebih ya, dahulu. kan hadis palsu nih. Ya, Nah, hadis palsu tersebut tuh sudah sudah tersebar ke masyarakat gitu. Nah, ya. akibat dari tersebarnya hadis palsu itu apa ya akibatnya tuh? Oke, baik, ditambung terlebih dahulu ya. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik, saya berikan waktu 2 menit ya untuk bagi yang ingin bertanya. Saya persilahkan terlebih dahulu. Saya ingin bertanya, Ya, bagaimana? Untuk saudari Ana ingin bertanya apa? eh, apakah boleh hadis maudhu digunakan sebagai landasan beribadah dan apa hukumnya mengamalkan hadis maudhu dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, teman-teman sekalian, untuk pertanyaan saya cukupkan terlebih dahulu 2 pertanyaan dan akan dijawab. Dari pertanyaan pertama dari saudara Ilham ya, yang bertanya, apa akibat tersebarnya hadis maudi di masyarakat, seperti itu ya. Jawabannya adalah ya, apabila hadis-hadis tersebut tersebar di masyarakat ya, hadis-hadis semacam itu dapat menimbulkan dampak negatif ya. Dengar nih, jadi ketika hadis itu nanti tersebar di masyarakat, ya bakal ada hal-hal negatif dan juga respon dari masyarakat itu nanti tidak baik ketika mengetahui bahwa hadis yang disampaikan itu tidak benar atau palsu ya. Pertama, ya, akan menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam ya. Jadi ketika hadis ini tersebar dan juga ya udah ada gitu di masyarakat yang menyampaikannya, maka akan menimbulkan dan mempertajam permasalahan dan perpecahan di kalangan umat Islam ya. Sebagaimana yang kita ketahui pada saat ini, terkhusus di Indonesia saja ya, umat Islam itu sudah terpecah atau terbagi-bagi menjadi beberapa golongan dan juga beberapa pemahaman ya. Pertama kan ada Muhammadiyah, kemudian ada Nahdlatul Ulama, Persis, dan lain sebagainya. Dan apabila hadis ini tersebar luas di masyarakat, maka akan menambah permasalahan dan juga perpecahan yang terjadi ya. Yang sebelum-sebelumnya saja kan banyak ikhtilaf yang terjadi gitu, banyak yang dipermasalahkan dan diperdebatkan. Apalagi jika hadis maudhu ini itu disebarluaskan di masyarakat, maka bakalan menambah perpecahan dan juga perselisihan serta konflik yang terjadi di masyarakat. Karena nanti mereka akan menganggap bahwa satu golongan ini akan mengambil keuntungan daripada hadis tersebut. Karena kan banyak hadis maudhu yang dibuat untuk mencari keuntungan daripada kabilah-kabilah dan golongan tertentu. Misal, tadi ya, ketika dalam satu hadis disebutkan matanya itu adalah untuk politik. Nah, maka ketika hadis ini disampaikan dan juga memberikan argumentasi kepada masyarakat, maka banyak golongan-golongan Islam yang akan merasa dirugikan. Karena kenapa? Karena hadis itu akan lebih pro atau lebih menguntungkan bagi orang-orang yang menyampaikannya. Dan mereka menyampaikan isi dan juga matan daripada hadis tersebut. Misalnya dalam hadis tersebut disampaikan bahwa ketika kita eh, bergabung dengan politik dan juga lebih mengutamakan hal-hal yang memang bisa menguntungkan kita, itu nanti terjadi perpecahan ya. Kemudian yang kedua ya, selain daripada menimbulkan dan juga mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam, hal ini juga yang kedua bisa mencemarkan pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, selain daripada memperdalam dan juga memperlebar perpecahan antar umat Islam,
ini juga bisa jadi mencemarkan pribadi Rasulullah SAW ya. Karena kenapa? Karena hadis ini membawa nama Nabi SAW ya, dan dikatakan bahwa ini adalah sebuah hadis. Jadi ketika ada orang menyampaikan hadis, itu pendapat atau pikiran orang-orang masyarakat sekitar ini akan langsung bernisbat kepada Nabi SAW, akan berpikir bahwa ketika kita berkata ini ada hadis, maka mereka akan berpikir, oh hadis, jadi Nabi SAW yang menyampaikan, seperti itu. Dan ketika mereka mengetahui bahwa hadis ini adalah palsu atau maudhu, ini bisa saja mencemarkan nama baik Rasulullah SAW ya, apalagi bagi keturunan-keturunan ya Nabi SAW, para habib dan habaib, itu akan sangat-sangat marah dan juga makin memperlebar dan juga memperluas kekacauan yang terjadi di kalangan umat muslim ya. Karena kenapa? Karena umat Islam itu ya merasa ternodai gitu dengan tercemarnya nama Rasulullah SAW, nama baik Rasulullah SAW ini menjadi tidak baik seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah mengaburkan pemahaman terhadap Islam serta melemahkan jiwa dan juga semangat keislaman ya. Jadi hal ini juga yang sangat perlu diwaspadai ketika kita menyebarkan atau ketika hadis maudhu ini tersebar di masyarakat adalah mengaburkan pemahaman terhadap Islam ya. Jadi orang-orang yang sebelumnya sudah diberikan pemahaman dan juga pelajaran-pelajaran tentang hadis, ketika mereka bertemu atau diberikan hadis maudhu ini akan melemahkan jiwa-jiwa dan juga semangat keislaman. Karena kenapa? Karena hadis maudhu ini rata-rata mereka sangat bertolak belakang ya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan rata-rata hadis maudhu ini adalah hadis-hadis yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ketika syariat Islam menjelaskan atau menerangkan bahwa kita harus melakukan A, maka hadis maudhu ini harus menjelaskan bahwa kita harus melakukan B gitu. Jadi sangat bertolak belakang dan tidak sesuai. Ya, jadi itulah dampak dan juga akibat dari tersebar ya hadis maudhu di masyarakat. Jadi sebisa mungkin kita sebagai umat Islam yang sadar akan hal tersebut, kita harus ya mencegah terjadinya penyebaran hadis maudhu di masyarakat. Ya. Itu jawabannya. Apakah sudah cukup, Saudara Ilham? Oke, baik ya. Untuk jawabannya saya rasa sudah cukup kan. Kemudian pertanyaan kedua tadi boleh diulang dari Saudari Ana. Baik, jadi pertanyaan saya yaitu, apakah boleh hadis maudhu digunakan sebagai landasan beribadah dan apa hukumnya mengamalkan hadis maudhu dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya adalah apakah boleh hadis maudhu digunakan sebagai landasan beribadah dan apa hukumnya mengamalkan hadis maudhu dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi begini ya, hadis maudhu itu tidak boleh digunakan baik dalam maslahat at-tagrib ya, untuk memotivasi orang lain, atau at-tarhib ya, untuk menakut-nakuti. Jadi ya, pada hakikatnya karena hadis maudhu ini adalah hadis palsu dan hadis yang tidak bernisbat kepada Rasulullah SAW dan hanya karangan daripada orang-orang yang ingin menghancurkan atau menodai nama baik Islam. Jadi hadis maudhu ini tidak boleh digunakan ya, baik untuk beribadah, baik untuk memotivasi orang lain, untuk menakut-nakuti, bahkan untuk ya menjelaskan perihal-perihal Islam yang karena karangan mereka. Itu tidak boleh karena hadis maudhu ini adalah hadis karangan, hadis yang dibuat-buat. Jadi tidak boleh digunakan ya, apalagi digunakan sebagai landasan beribadah. Seharusnya hal yang digunakan untuk landasan beribadah itu adalah pertama Al-Quran. Apabila Al-Quran tidak bisa, maka hadis. Dan hadis yang digunakan pun bukan hadis maudhu. Telah jelas bahwa yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu hadis yang digunakan adalah hadis yang sahih dan juga hasan. Karena kenapa? Karena orang-orang yang menyampaikan juga, para perawi yang juga mereka sikoh, mereka jujur, adil, dan juga ya sesuai dengan apa yang disebutkan pada kriteria yang ada gitu.
Jadi mereka bisa menyampaikan hadis itu karena mereka sudah mendalami dan juga mempelajarinya lebih dalam. Itu yang boleh digunakan sebagai landasan beribadah ketika Al-Quran itu bisa atau bisa menjelaskan Al-Quran itu yang kemudian hadis, ya hadis sahih dan juga hadis hasan. Dan apa hukumnya mengamalkan hadis maudhu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tidak boleh, karena tadi juga dijelaskan bahwa ketika kita ingin mengamalkan hadis dan juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka selayak dan sebaiknya itu kita mengambil hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang memang asli dan juga murni dari Rasulullah SAW, baik itu dari takririyahnya, qauliyah, fi'liyah Rasulullah, semua yang dilakukan oleh Rasulullah, itu lebih baik kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Buat apa kita mengambil hadis maudhu, sedangkan masih ada hadis hasan, sahih, dan hadis-hadis lain yang memang masih bisa kita jadikan sebagai landasan hukum, landasan beribadah, dan landasan bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau masih ada hadis-hadis yang lebih baik, kenapa kita harus mengambil hadis yang kurang baik seperti itu? Ya, demikian mungkin jawaban yang dapat saya berikan. Apakah sudah cukup, saudari Ana? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah dapat hadir dan juga menghadiri presentasi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita lakukan pada kali ini dapat diterima dan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin. Amin ya. Saya Muhammad Rizal Arif pamit undur diri dari PKM pada kali ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.